Aku mau nanya nih, pernah nggak sih kalian berantem sama orang tua cuma gara-gara hal sepele kayak soal jam malam, pilihan jurusan atau bahkan cara kita berpakaian? Karena tuh rasanya kayak nggak ada yang ngertiin kita. Tapi tunggu, jangan buru-buru nyalahin mereka. Mungkin mereka juga bingung gimana caranya ngertiin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabatul Rizky Balkis, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Saifuddin Jambi, jurusan Sastra Inggris, tugas mata kuliah Discourse. Jadi, hari ini kita bakal bahas gimana caranya cari jalan tengah di hubungan orang tua dan anak. Bukan cuma saling sayang tapi juga saling paham. Yang pertama, pola asuh dan jarak yang tidak terlihat. Ini ya, orang tua tuh biasanya punya dua gaya yang sering banget bikin anak capek mental. Pertama, tipe yang super ketat alias tiger parenting. Semua serba aturan, nilai harus bagus, sekolah harus di top 3. Pokoknya hidup lo tuh harus perfect gitu. Kedua, tipe yang terlalu sayang sampai overprotective alias helicopter parenting. Lo mau ngapain aja diikutin, diatur, bahkan sampai kebutuhan kecil kayak baju aja mereka yang pilihin. Intinya dua-duanya tuh niatnya baik, tapi sering gak sadar kalau itu bikin jarak. Anak bukannya jadi lebih dekat, tapi malah makin jauh karena merasa tidak dipercaya, betul? Kedua, anak butuh didengar, orang tua butuh diberitahu. Sekarang coba kita lihat dari sisi anak. Sebenarnya anak itu gak minta muluk-muluk, kita cuma pengen dimengerti, dihargai, dan punya ruang buat jadi diri sendiri. Tapi seringkali apa yang kita omong itu dianggap remeh. Contoh, kita bilang, aku suka musik mah, jadi pengen musisi boleh gak mah? Jawabannya, musisi itu gak punya masa depan. Padahal itu impian kita. Akibatnya apa? Anak jadi malas cerita, malas berusaha, dan akhirnya nyari pelarian lain yang mungkin tidak sehat. Tapi jujur aja nih ya, karena kita juga salah. Orang tua gak bisa ngerti kalau kita gak kasih tahu. Lo ngambek, diem, tapi gak ngomong apa yang lo rasain. Ini hubungan bukan tebak-tebakan loh. Kalau kita gak cerita, mereka juga gak akan tahu kenapa kita ngerasa dimengerti, ya kan? Yang ketiga, jalan tengah itu tidak mustahil. Sekarang gimana caranya agar hubungan ini menjadi lebih sehat? Kuncinya cuma satu, komunikasi. Orang tua harus belajar dengerin anak tanpa buru-buru ngejas. Anak juga harus belajar buat terbuka tanpa takut disalahi. Misalnya nih, kita pengen main game, tapi tugas belum selesai. Orang tua biasanya langsung bilang, gak boleh main. Tapi coba kalian aja diskusi. Aku janji mainnya cuma 30 menit terus ngerjain tugas. Dengan cara ini kita nggak cuma dapat izin tapi juga bikin mereka lihat kalau kita bertanggung jawab. Keempat, tantangan di era sekarang. Tapi ya aku sadar kok, di era sekarang ini tantangannya jauh lebih besar. Media sosial tuh bikin kita lebih gampang bandingin hidup kita sama orang lain. Karena kita lihat temen yang kelihatannya deket banget sama orang tuanya kan, terus jadi ngerasa kayak hubungan kita tuh kok nggak seharmonis itu. Tapi ingat, gak ada keluarga yang sempurna, setiap hubungan punya struggle-nya masing-masing. Yang penting adalah gimana kita mau kerja sama buat perbaiki hal tersebut. Yuk refleksi bareng, hubungan orang tua dan anak itu kayak dua sisi koin. Kita tidak bisa terus menuntut mereka buat berubah tanpa usaha dari kita juga. Orang tua juga perlu belajar buat lebih sabar dan dengerin, sementara kita juga harus ngerti kalau cinta mereka kadang tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi yuk tanya diri sendiri apa yang udah kita lakukan buat bikin hubungan ini lebih baik. Karena pada akhirnya keluarga itu bukan soal tentang tuntut tapi saling mendukung. Terima kasih sudah menonton, semoga obrolan ini bisa bikin kita berpikir lagi tentang hubungan kita sama keluarga. Tidak ada hubungan yang tidak bisa diperbaiki asal kita mau mencoba. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Mari tumbuh bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.